Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughni 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, lan tughni 'anhum, tidak bermanfaat bagi mereka, amwaluhum, harta mereka, wala auladuhum, dan tidak pula anak-anak mereka, minallahi, dari Allah, maksudnya dari siksa Allah, syai'an, sedikit pun. Wa ulaika, dan mereka itu ashabun nar, penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Di sini disebutkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta mereka dan anak mereka itu tidak bermanfaat untuk mencegah dari siksa Allah sedikit pun. Jadi seandainya ada orang yang kafir, dia punya banyak harta, punya banyak anak, walaupun hartanya itu dimanfaatkan untuk kebaikan di dunia, misalnya sedekah, tapi dia kafir, atau anak-anaknya itu anak-anak yang soleh, anaknya muslim, itu nanti di akhirat tidak dapat bermanfaat untuk mencegah dari siksa Allah. Karena harta mereka yang dinafkahkan di dunia itu pahalanya hanya di dunia saja, di akhirat tidak ada manfaatnya. Anak-anak mereka yang muslim misalnya mendoakan pun tidak akan sampai karena mereka orang tuanya bukan muslim. Kemudian wa ulaika ashabun nar, ini sudah dicatat bahwa mereka orang-orang kafir itu nanti akan menghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi kalau orang-orang muslim yang fasik misalkan dia masuk neraka itu hanya sebatas dosanya saja. Tapi kalau sudah selesai penghapusan dosanya akan dikeluarkan dari neraka dan masuk surga. Tapi kalau orang kafir selamanya berada di neraka. Mathalu ma yunfiquna fi hadhihi al-hayati dunya kamathali rihin fiha syirrun asabat hartha qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yazlimun. Mathalu ma, perumpamaan apa yang yunfiquna, mereka nafkahkan, fi hadhil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia ini, kama salirihin, seperti perumpamaan angin. Fiha, di dalamnya, maksudnya di dalam angin itu ada syirun, angin yang sangat dingin. Asobat, yang menimpa harsa qaumin, ladang kaum zalamu, yang mereka zalim. Mereka zalim kepada anfusahum, diri-diri mereka sendiri, fa'ahlakathu, maka angin itu merusaknya. Jadi di sini angin itu nisbatnya mu'annas, memakai fi'ilnya semua mu'annas. Rihin, fiha, nganguniha, domirnya mu'annas. Asobat, fi'ilnya pakai mu'annas, ada tak taknis as-sakinah. Kemudian ahlakat, ahlakat, taknya tak taknis as-sakinah. Jadi rihun nisbatnya mu'annas. Wa ma zalamahumullah, dan tidaklah Allah mendolimi mereka, walakin, akan tetapi, anfusahum, diri-diri mereka, yazlimun, mereka mendolimi. Perumpamaan apa yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini seperti perumpamaan angin yang membawa angin atau hawa yang sangat dingin yang menimpa ladang kaum yang mendolimi diri mereka sendiri, maka angin itu merusakkannya.
Jadi tadi harta mereka orang-orang kafir tidak bermanfaat untuk mencegah dari siksa Allah sedikit pun. Itu perumpamaan mereka seandainya mereka menafkahkan hartanya di dunia. Itu perumpamaannya seperti angin yang sangat dingin kemudian menimpa ladang orang zalim. Jadi yang namanya angin kemudian punya hawa dingin itu pasti merusakkan tanaman. Jadi seandainya mereka perumpamaan itu mereka menafkahkan harta di dunia, misalkan sedekah, itu sama saja tidak ada manfaatnya. Jadi pahalanya di dunia saja. Seandainya mereka mengharapkan pahala dunia atau mengharapkan berlipat gandanya harta. Orang kan kalau bersedekah menginfakkan hartanya itu kan dijanjikan oleh Allah berlipat ganda di dunia. Dapatnya di dunia saja, nanti di akhirat tidak dapat apa-apa. Di pahalanya semuanya di dunia. Makanya ada orang-orang yang non-muslim itu sering juga ada yang menafkahkan hartanya misalnya untuk TPQ atau untuk anak yatim misalkan. Itu mereka merasa bahwa ketika mereka menafkahkan hartanya mereka tambah rezekinya, tambah lancar, dagangan tambah laris. Tapi mereka hanya dapat di dunia saja, di akhirat tidak dapat apa-apa. Jadi janji Allah ditunaikan di dunia, di akhiratnya tidak dapat apa-apa. Itu seperti angin yang membawa udara sangat dingin, kemudian angin itu menimpa ladang kaum yang zalim sehingga angin tersebut merusakkannya. Jadi yang tadinya tanamannya subur karena kena angin akhirnya mati semua. Itu perumpamannya seperti itu. Dan tidaklah Allah mendolimi mereka, akan tetapi mereka mendolimi diri mereka sendiri. Jadi hal itu bukan berarti Allah mendolimi mereka. Kok maksudnya kadang kita berpikirlah nafkahkan harta tapi kok tidak dapat apa-apa. Itu bukan karena Allah mendolimi mereka, tapi mereka mendolimi diri mereka sendiri. Kenapa tidak mau beriman kepada Allah? Akhirnya semuanya sia-sia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu, janganlah kalian menjadikan bitonatan, teman dekat, min dunikum, dari selain kalian. Maksudnya orang-orang munafik. Ini nisbatnya nanti untuk perang di bawah ada kisah perang Badar dan perang Uhud. Ini awalnya diawali dengan ayat ini. Jangan menjadikan orang-orang yang orang-orang selain kalian. Nilatatah itu janganlah kalian menjadikan bitonatan, teman dekat, min dunikum, dari selain kalian, yaitu orang munafik. Jangan menjadikan orang munafik sebagai teman dekat sampai kita membocorkan rahasia-rahasia orang-orang muslim. Ini nisbatnya tentang perang. Banyak orang-orang yang menyamar jadi orang muslim padahal munafik. Jadi dikancani tapi tujuannya untuk mengorek apa kelemahan orang muslim. Ini dilarang yang seperti itu. Kenapa layak lunakum, mereka tidak akan berhenti memberikan kepada kalian khobalan, kemadorotan. Jadi kalau kita misalnya ada orang munafik atau orang kafir, misalkan orang-orang non muslim, tapi ini untuk nisbat perang ya. Kalau untuk masalah muamalah, misalkan sampean jajan atau beli sesuatu di tempat orang-orang non muslim, tempat Cina misalnya, itu nggak apa-apa karena itu muamalah. Tapi ini nisbatnya untuk menjadikan teman setia sampai membocorkan rahasia orang muslim karena ini untuk perang. Jadi jangan sampai kita saking dekatnya dengan orang tersebut kemudian ketika dikorek rahasianya kemudian kita membocorkan. Ini nanti untuk perang Uhud sama perang Badar. Waddu ma'anitum, waddu mereka ingin, ma'anitum, apa yang menyusahkan kalian. Mereka orang-orang munafik itu ingin untuk menyusahkan orang-orang muslim. Qad badat, sungguh telah nyata, al-baghdha'u, kebencian, min afwahihim, dari mulut-mulut mereka.
Sungguh nyata kebencian dari mulut-mulut mereka. Contohnya yang kemarin disebutkan kisah tentang Aisyah yang difitnah oleh orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay ditempatnya. Itu mulut-mulut mereka itu menyebarkan kebencian sampai memfitnah Aisyah berselingkuh. Itu contohnya. Wama tukhfi suduruhum, wama dan apa yang tukhfi disembunyikan suduruhum hati-hati mereka akbar lebih besar. Jadi mulut mereka itu mengucapkan kebencian. Nanti di surat Al-Munafikun, kalau yang sudah pernah menghafalkan, di surat Al-Munafikun itu disebutkan orang-orang munafik itu, contohnya Abdullah bin Ubay itu mengatakan la tunfiqu, jangan menafkahkan alaman inda Rasulillah, jangan menafkahkan harta kepada orang yang dekat dengan Rasulullah. Itu contoh perkataan orang-orang munafik. Itu kan sudah sangat menyakitkan. Tapi apa yang tersimpan dalam dada mereka itu lebih besar lagi dari perkataan. Jadi nek koyok mau kita awake dhewe menganggap bahwa itu sudah menyakitkan, sudah merupakan fitnah yang besar, di dalam dada mereka itu lebih besar lagi kebenciannya. Qad bayyana, sungguh kami telah menjelaskan lakum bagi kalian al-ayati, ayat-ayat in kuntum ta'qilun, jika kalian berakal. Jadi inti dari ayat ini, Allah melarang kepada orang mukmin untuk menjadikan orang munafik sebagai teman dekat, karena orang munafik itu tidak henti-hentinya memberikan kemadharatan. Mereka orang munafik ingin menyusahkan orang-orang mukmin. Kemudian telah jelas perkataan kebencian dari mereka, tapi apa yang dalam hati itu justru lebih besar lagi. Ini Allah menjelaskan ayatnya itu agar orang-orang mukmin berhati-hati. Ha antum, kalian ini, ulai, ha antum ulai, kalian ini, langsung kata tujuh, tuhibbunahum, kalian menyukai mereka, wala yuhibbunakum, dan mereka tidak menyukai kalian. Kalian menyukai mereka, tapi mereka tidak menyukai kalian. Wa tu'minuna, dan kalian beriman bil kitabi, kepada Alkitab, kullihi, semuanya. Wa idza laqukum, dan apabila mereka bertemu kalian, qalu, mereka berkata, amanna, kami beriman. Wa idza khalau, dan apabila mereka kembali atau menyendiri, tidak bertemu dengan orang muslim, abdu, mereka menggigit, alaikum, atas kalian, al-anamila, jari-jari tangan. Ini merupakan kiasan bagi orang yang sangat benci dan sangat menyesal, menggigit jari-jari. Minal waili, karena kebencian. Ini kiasan bagi orang yang kebenciannya sudah mengakar. Jadi kalau ketemu itu bilangnya iman, tapi kalau nggak ketemu mereka jengkel sampai menggigit jari-jarinya. Itu saking sangat bencinya. Kul, katakanlah, mutu, kalian matilah, biwaizikum, dengan kemarahan kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimum bidzatis sudur, maha mengetahui terhadap isi hati. Jadi dijelaskan bahwa di sini kalian orang-orang mukmin itu menyukai mereka, tapi mereka tidak menyukai kalian. Karena orang mukmin itu semuanya berhusnudzon, semuanya saudara, padahal itu pura-pura Islam saja. Ini termasuk dari beberapa ahli kitab yang mereka mengakunya Islam, tapi sebenarnya dalam hatinya tidak mengimani kepada Nabi Muhammad. Jadi karena orang Islam itu husnudzon, siapa yang dia itu syahadat, walaupun syahadatnya cuma di mulut saja, itu mereka akui sebagai saudara. Maka di sini disebutkan kalian menyukai mereka, tapi mereka tidak menyukai kalian. Dan kalian orang-orang mukmin beriman kepada kitab keseluruhannya.
Orang-orang mukmin itu Injil ya iman, Taurat iman, Al-Quran iman. Tapi kalau ahli kitab, misalnya beberapa ahli kitab dari orang-orang Nasrani, yang diimani hanya kitab Injilnya saja. Yahudi yang diimani hanya kitab Tauratnya, yang lain tidak. Kemudian digambarkan bahwa apabila mereka bertemu kalian, mereka berkata kami beriman. Tapi apabila mereka menyendiri, tidak ada orang muslim, mereka itu menggigit jari-jari karena marah. Jadi orang-orang munafik itu seperti itu, antara hati dan mulutnya tidak sinkron. Hatinya bilang iman, tapi hatinya itu mulutnya bilang iman, tapi hatinya benci. Kalau pas ada orang sholat, tapi kalau nggak ada nggak sholat, itu contoh orang-orang munafik. Kalau ada orang muslim, mereka bilang kami termasuk dari kalian, kami iman juga. Tapi kalau nggak ada orang muslim, mereka sendiri, mereka benci, saking bencinya itu gambarannya sampai menggigit jari-jari tangan. Katakanlah, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, katakanlah silahkan kalian mati karena kebencian kalian. Wong sengit ini kan lama-lama yang mati sendiri. Jadi misalnya sampean disengiti wong, itu orang usah balik nyengiti juga wongnya mati dewe. Itu maksudnya kita tidak usah membalas ketika ada orang yang membenci kita. Ya sudah, yang penting kita jangan sampai mengotori hati kita. Jadi percuma misalnya sampean kok disengiti, sampean balik nyengiti, percuma. Jadi nggak ada nilai plusnya. Tapi kalau sampean disengiti, ya silahkan sampean menyengiti aku, apa-apa. Gineng bae engko suwi-suwi yo mati dhewe. Qul mutu bi ghaizikum, silahkan kalian mati dengan kemarahan kalian. Innallaha 'alimun bi dzatish sudur, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap isi hati. Ini masih gambaran orang munafik. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Intansaskum, jika menimpa kalian hasanatun, satu kebaikan, tasuhum, maka menyusahkan mereka. Wa in tusibkum, dan jika menimpa kalian sayyi'atun, keburukan, yafrahu biha, mereka bergembira dengannya. Wa in tasbiru, dan jika kalian bersabar, wa tattaqu, dan kalian bertakwa, la yadurrukum, tidak akan memaldaratkan kalian, kaiduhum, tipu daya mereka, syai'an, sedikit pun. Innallaha, sesungguhnya Allah, bima ya'maluna, dengan apa yang mereka kerjakan, muhaitun, maha meliputi. Jika menyentuh kalian atau menimpa kalian suatu kebaikan, maka akan menyusahkan mereka. Dan jika kalian ditimpa keburukan, mereka bergembira dengannya. Itu orang munafik itu seperti itu. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jadi kalau kita dikasih kebaikan, mereka itu rasanya sengit. Kalau kita diberikan kebaikan oleh Allah, mereka itu benci. Tapi kalau kita ditimpa musibah, mereka senang. Itu gambaran dari orang munafik. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Jadi aneh, balik. Harusnya kan yang normal kan, nek ono wong seneng ya melu seneng, nek ono wong susah ya melu susah. Tapi kalau orang munafik itu kebalikannya. Dan oleh Allah dikasih saran, kalau kalian sabar dan kalian takwa, maka tidak akan memaldaratkan kalian, tipu daya mereka sedikit pun. Jadi kalau kita sabar, wis disengiti ya wis ora, dan kita tetap takwa, itu tipu daya mereka, misalkan mereka ingin menyakiti kita, itu tidak dapat memaldaratkan sedikit pun, karena kita dijaga oleh Allah. Innallaha bima ya'maluna muhit, Allah maha meliputi dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi ini walaupun nisbatnya untuk orang-orang munafik pada zaman Nabi, bisa kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau ada orang yang dalam hatinya itu benci kepada kita, ya kayak mau susah melihat kita senang atau senang melihat kita susah, ya wes diamkan saja.
tasbiru, sabar, nggak usah balas dinengke. Oh ya, kul mutu bi ghairikum, wis mati dhewe. Jadi ora usah melu-melu, malah kita odo bae ngono kuwi nggak ada bedanya berarti kita dengan orang tersebut. Kemudian di ayat 121 ini kan ruku makro 121 itu mulai menerangkan kisah tentang perang Badar dan perang Uhud. Wa'id ghadawta, dan ketika kalian berangkat, ini perang Uhud dulu. Ketika kalian berangkat min ahlika dari keluargamu, tubawwi'u, kamu menempatkan al-mu'minina, ini kamunya kamu Nabi Muhammad. Ketika kamu berangkat, Ghoda itu berangkatnya waktunya pagi, jadi pakainya Ghoda. Bisa memakai lafaz intolako juga bisa berarti berangkat. Tapi kalau ini pakainya Ghodauta berarti waktunya pagi hari. Jadi perang Uhud itu dimulai pagi hari. Ketika kamu Nabi Muhammad berangkat pada pagi hari dari keluargamu, kamu menempatkan orang-orang mukmin di beberapa tempat maqaidah, beberapa tempat lil qital untuk berperang. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini kisah perang Uhud. Nanti di sini bisa diambil pelajaran kenapa kok di perang Uhud kaum mukmin atau orang mukmin kalah perang. Nanti ada pelajaran yang bisa dipetik. Ini diawali dengan ayat ketika kamu berangkat berperang dari keluargamu, maksudnya meninggalkan keluargamu pada pagi hari, kamu menempatkan orang-orang mukmin, ini Nabi mengatur siasat perang, menempatkan orang-orang mukmin di tempat untuk berperang. Ada yang ditempatkan di atas gunung Uhud, pasukan pemanah diletakkan di atas gunung Uhud. Nanti pasukan-pasukan biasa ada yang berada di bawah gunung Uhud. Nanti ada maksud tersendiri kenapa Nabi meletakkan pasukan pemanah di atas gunung, kenapa yang tidak pemanah atau yang berkuda ataupun yang berjalan diletakkan di bawah gunung. Itu ada maksudnya sendiri. Maka di sini disebutkan kamu menempatkan orang-orang mukmin di tempat-tempat untuk berperang. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Posisi-posisi sudah ditentukan oleh Nabi. Tapi nanti beberapa orang ada yang tidak mengikuti perintah Nabi. Jadi Nabi memerintahkan. Beliau memerintahkan kalian berada di sini di atas gunung bagi pasukan pemanah, selain pemanah berada di bawah. Pasukan pemanah dalam keadaan apapun jangan sampai turun sampai perang selesai. Itu Nabi memerintahkan seperti itu. Tapi nanti ada beberapa yang membelot yang akan dijelaskan pada ayat sesudahnya. Untuk pertemuan ini kita cukupkan. Allahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.